Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian ini, manusia hidup itu adalah ibarat orang naik kapal di tengah laut. Untuk sampai ke daratan itu perlu kita itu berupaya, berusaha dalam berlayar. Itu kita banyak diterpa ombak, diterjang ombak. Begitupun juga demikian pada kehidupan kita yang selama ini kita jalani, penuh dengan rintangan, hambatan, kesenangan dan kesedihan. Karena itulah hidup yang sebenarnya. Jadi kalau manusia tidak merasakan sedih, tidak merasakan kesenangan, tidak merasakan emosi, itu bukan namanya hidup. Jadi kalau yang namanya hidup itu pasti bisa merasakan kepedihan, kesengsaraan, kesenangan dan kebahagiaan. Itu semua merupakan kompleks di dalam kehidupan diri kita yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan dalam dirinya, dalam diri manusia masing-masing, sehingga bisa merasakan, termasuk emosi, juga amarah. Itu merupakan kompleks dalam menjalani hidup. Allah senantiasa memberikan kebutuhan manusia, yang terkadang manusia itu sempat lalai dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Summa naudzubillah, kita telah diberi tangan, kita telah diberi mata untuk melihat, kita telah diberi telinga untuk mendengar, kita telah diberikan mulut untuk bisa berbicara, dan kita telah diberikan hidung untuk bernafas. Nafas merupakan nyawa. Kalau nafas itu sudah berhenti, maka manusia itu dikatakan sudah meninggal dunia, alias sudah mati. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah. Hanya semata beliaulah kita mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Jangan sekali-sekali engkau menduakan Allah. Terkadang manusia itu tidak sadar kalau dia itu menduakan. Misalnya ada suatu kejadian, melihat orang itu yang tidak biasa kita lihat, kita melihat keanehan pada diri orang itu. Misalnya bisa menyembuhkan orang itu. Kebanyakan orang selalu berkata, oh berkat dia, berkat si A, aku bisa sembuh. Kata-kata berkat dia aku bisa sembuh itu merupakan syirik yang sangat berbahaya bagi hati dan pikiran. Itu sudah mengotori batin kita yang bersih, hati kita yang bersih, pikiran kita sudah terkontaminasi. Jadi
hati-hati dengan syirik-syirik kecil itu. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin berobat, sebelum kamu berobat, maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Entar Allah akan memberikan petunjukmu kemana kamu harus berobat. Dan ini hanya karena Allah kamu menjalani hidup ini. Hanya kehendak Allah lah kamu bisa menjalani hidup ini. Jadi berobat pun juga demi karena Allah tak? Karena Allah semua itu bisa terjadi. Karena Allah Maha Pengatur, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa menggerakkan manusia, kuasa akan kejadian sebab dan akibat atas perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kehidupan ini sangat kompleks sekali dan sangat rumit. Kita telusuri saja masa lalu kita, masa lalu kita yang penuh dengan lika-liku kehidupan yang pernah dulu melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Segera minta ampunan kepada Allah. Insya Allah dengan begitu kamu bisa diampuni dosanya. Tetapi kalau minta ampun itu harus jelas apa kesalahanmu di masa lalumu. Misalnya, ya Allah, aku telah berbuat yang kurang baik terhadap si A. Aku telah mengambil HP-nya misalnya. Contoh. Maka dengan begitu Allah akan menyadari, berarti umatku ini benar-benar minta ampunan karena sudah bisa mengoreksi kesalahannya di masa lalu. Dan untuk kedepannya, ya Allah, saya mohon bimbinganmu agar menjadi manusia yang baik. Seperti itu doanya, kurang lebihnya. Semoga Allah akan segera mengampuni dosamu dan memperbaiki sifat dan karaktermu. Semua ini juga harus didukung, kompleks memangnya harus didukung dengan apa yang kamu masukkan di dalam dirimu, pengetahuan-pengetahuan yang baik dari segi makanan, semuanya harus adalah baik untuk tubuhmu agar daging kita, kulit kita, darah kita itu menjadi bersih. Kalau yang kotor-kotor semoga dihilangkan oleh Allah melalui keringat, melalui saluran-saluran yang lain. Jadi berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya nanti, dengan meningkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dalam diri selalu berpegang kita, dalam pikiran kita akan mencermati hidup ini, akan mencermati variabel yang berketakwaan kepada Allah. Semua kata-kata yang timbul dari orang yang beriman itu adalah Allah semata. Sebelum memulainya atau membahas segala sesuatu,
dia selalu menyebut, tidak lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai pengingat akan hati kita dan otak kita agar tidak tercampur dengan setan, pemikiran-pemikiran setan, dan agar tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Kita tidak bisa diperbudak oleh hawa nafsu. Seperti itu. Jadi kalau berbicara kepada teman ataupun kepada saudara, awali dengan menyebut nama Allah agar keimanan dalam hati kita itu, pikiran kita dan ucapan kita bisa dikontrol. Jadi ini sangat mudah tapi sulit dilakukan. Karena apa? Karena kalau orang yang tidak terbiasa dengan menyebut nama Allah, maka ini merupakan sangat sulit. Maka dari itu dimulai dari sekarang, mulailah sebelum berbicara dengan menyebut nama Allah. Dalam pembicaraan sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala ucapanmu akan terjaga, ya. Lidahmu akan terjaga, pikiranmu akan terjaga, dan hatimu akan terjaga. Demikianlah kajian pada kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.